Kembali di presisi utama pemirsa, SSDM Polri menggelar bimbingan teknis pengembangan kompetensi dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN Polri dan sosialisasi core values ASN yang berakhlak di Hotel Luminor, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Memasuki hari kedua bimbingan teknis pengembangan kompetensi dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN Polri dan sosialisasi core values ASN berakhlak, dibuka dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Pembina Tingkat 1 Purnomo Sulistiono Prabowo, Kasubag Pangkat Rubinkar SSDM Polri, dan Pembina Tingkat 1 Sanah Indriani, Kasubag Mudjab PNS Rubinkar SSDM Polri, mengenai kenaikan pangkat atau jabatan struktural dan fungsional di dalam ASN Polri. Selain itu, di hari kedua bimbingan teknis pengembangan kompetensi ini ada pemberian penghargaan dan apresiasi dari ASSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada Polda dan Satker yang diberikan langsung oleh Kabak Rimdik PNS Prodal Pers SSDM Polri Kombes Pol Yudianto Adinugroho dengan kategori pengukuran dimensi pada indeks profesionalitas ASN. Kategori dibagi menjadi dua, yaitu kategori dimensi kompetensi dan kategori dimensi kualifikasi. Untuk kategori dimensi kompetensi diukur dari jumlah usulan PNS yang ikut pendidikan pengembangan spesialis dan pendidikan pengembangan terbanyak. Polda DIY, Polda Sulawesi Selatan, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Satker Mabes diraih Lemdiklat Polri yang mendapatkan penghargaan kategori dimensi kompetensi. Untuk kategori dimensi kualifikasi diukur dari jumlah ASN pendidikan umum D3 ke atas terbanyak. Ada Polda Bengkulu, Polda Kalimantan Utara, Polda Maluku Utara, dan Satker Mabes diraih Srena Polri. Dan ini untuk tahun depan kita akan tetap lanjutkan dan kemungkinan akan ada juga, sekarang ada panisnya juga, ada hukumannya kemungkinan ya. Jadi jangan sampai nanti Satker satu rekan-rekan jadi yang terbawah nih ya. Jadi tolong setelah ini rekan-rekan mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bu Yun untuk teknis penilaian karena ini memang sifatnya baru diadakan ya. Cuman saya wanti-wanti karena ini memang sudah menjadi perhatian pimpinan untuk IP ASN. Tolong untuk ke depan, tahun depannya nanti rekan-rekan bisa berlomba-lomba untuk makin baik dan juga makin bagus dalam meningkatkan upaya peningkatan dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi ASN Polri yang ada di Satker dan Satwil masing-masing. Diharapkan atas adanya penghargaan dan apresiasi tersebut untuk bisa meningkatkan motivasi para ASN di Satwil dan di Satker masing-masing dan bisa semakin baik dalam meningkatkan dimensi kompetensi dan dimensi kualifikasi. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Sementara itu, dalam persiapan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan penyelenggaraan International Sustainability Forum 2024 melalui Operasi Tribrata Jaya 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar gladi Tactical Floor Game di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Dalam persiapan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan penyelenggaraan International Sustainability Forum 2024 melalui Operasi Tribrata Jaya 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar gladi Tactical Floor Game di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Gladi TFG ini diikuti oleh seluruh pimpinan Satgas yang berasal dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Tactical Floor Game dilakukan guna meningkatkan kemampuan personel Polri dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus serta penyelenggaraan International Sustainability Forum 2024. Dalam gladi ini, masing-masing Kasatgas memaparkan kesiapan, peran, dan tanggung jawab pelaksanaan Operasi Tribrata Jaya 2024. Ini merupakan rangkaian kegiatan Operasi Tribrata Jaya. Operasi itu kan harus terencana dengan baik, ya. Ini Tactical Floor Game. Ini hari ini baru gladi. Kemarin sebelumnya sudah dilakukan kegiatan latihan pra-operasi untuk peningkatan kemampuan Satgas-Satgas di bawahnya
Kaops ya, itu untuk memberikan pemahaman. Nah, hari ini geladi TFG akan dilaksanakan besok agar besok pelaksanaan tactical floor game berjalan lancar. Sehingga tiap-tiap satgas itu memahami apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa, berkomunikasi dengan apa, kemudian sistem pelaporannya bagaimana, ini yang digeladikan. Ya, nanti besok pelaksanaan TFG itu akan disimulasikan di lantai, maka namanya floor game. Ada mobil, ada orang, ada perlengkapan, ada gedung ya. Disimulasikan, nanti ada beberapa persoalan. Ya mudah-mudahan persoalan itu tidak terjadi, tapi perlu disimulasikan supaya pelaksana tugas di lapangan dari semua satgas itu bisa tahu berbuat apa dan pelaksanaan tugas bisa lancar ya. Pengamanan Operasi Tribrata Jaya 2024 akan digelar selama 6 hari, mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 7 September 2024. Pada operasi pengamanan ini, Polri akan menurunkan sebanyak 4.520 personel yang terdiri dari 1.077 personel Mabes Polri dan 3.443 personel Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Faris Hasni, Irfan Juni, Polri TV. Lalu bagaimana jalannya rangkaian agenda Gladi Tactical Floor Game yang berlangsung di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada pagi tadi? Berikut laporan jurnalis Polri TV Faris Hasni dan juru kamera Irfan Juni ketika Gladi Tactical Floor Game di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Pemirsa, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada hari melaksanakan Gladi Tactical Floor Game untuk mempersiapkan kedatangan Bapak Suci Sri Paus Fransiskus ke Jakarta. Kedatangannya sendiri akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 September 2024 ini. Rekan saya Irfan Juni akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana proses Tactical Floor Game hingga saat ini sedang berlangsung. Tactical Floor Game ini tentunya dihadiri oleh seluruh satgas yang telah dipersiapkan oleh Polri dalam operasi Tribrata Jaya 2024, baik itu Satgas Preventif, kemudian ada Satgas Banops, ada Satgas Humas, serta Satgas Anti Teror. Para Satgas ini tentunya sudah mempersiapkan apa kemungkinan serta skenario yang akan terjadi pada saat penyelenggaraan serta kemungkinan yang akan terjadi serta bagaimana solusinya. Pelaksanaan operasi Tribrata Jaya 2024 sendiri berlangsung mulai tanggal 2 September hingga 7 September 2024, yaitu sebelum hingga sesudah kunjungan Paus tentunya, serta pelaksanaan yang juga berada dalam kunjungan Paus ini juga ada event yang lain juga, yaitu International Sustainability Forum ISF 2024 yang juga akan diamankan melalui operasi Tribrata Jaya 2024. Hingga saat ini seluruh skenario masih terus digambarkan tentunya untuk melihat bagaimana Polri mengatasi atau menghadapi skenario-skenario yang mungkin terjadi saat penyelenggaraan atau saat kunjungan Paus Fransiskus maupun penyelenggaraan International Sustainability Forum yang akan dilaksanakan tentunya sepanjang gelaran Operasi Tribrata Jaya mulai tanggal 2 hingga 7 September 2024. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangkaian HUT Polwan ke-76, para Polwan Kebumen melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dan membagikan susu UHT kepada warga yang tertib berlalu lintas pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam rangkaian HUT Polwan ke-76, para Polwan Kebumen melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dan membagikan susu UHT kepada warga yang tertib berlalu lintas. Kegiatan tersebut dipusatkan di Simpang 4 SMP Negeri 5 Kebumen yang dipimpin langsung oleh Ibtu Sri Eningsi. Melansir informasi dari Humas Polres Kebumen, Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Ibtu Sri Eningsi mengatakan, kegiatan simpatik yang dilakukan sehingga masyarakat lebih dekat dan mengenal Polwan Polres Kebumen lebih baik. Pada pagi hari ini, Polwan
dan coklat. Dan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang akhir pekan, Satsamapta Polres Bontang melaksanakan patroli sepeda Bontang presisi yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta AKP Widodo. Salam presisi, kami dari patroli sepeda Satsamapta Polres Bontang sementara melaksanakan patroli di pusat keramaian masyarakat di wilayah Gunung. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang akhir pekan, Satsamapta Polres Bontang melaksanakan patroli sepeda Bontang presisi yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta AKP Widodo pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Melansir informasi dari Humas Polres Bontang, patroli sepeda merupakan bagian dari upaya proaktif kepolisian untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan masyarakat. Menggunakan sepeda sehingga petugas dapat menjangkau area yang mungkin sulit diakses dengan kendaraan bermotor dan berinteraksi langsung bersama warga. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kasat Samapta AKP Widodo mengatakan pentingnya untuk menggelar patroli rutin sehingga bentuk upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman menjelang akhir pekan. Menurutnya, patroli ini sebagai bentuk langkah preventif untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap terkendali di wilayah Bontang. Dari Humas Polres Bontang melaporkan untuk Polri TV. Polrestabes Semarang mengunjungi warga Sekayu dalam mewujudkan cooling system akibat kericuhan pembubaran aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin malam yang mengakibatkan beberapa siswa Lembaga Pendidikan Al-Quran Sekayu yang terluka. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kejadian tersebut, Polri hadir di Masjid Taqwa Sekayu untuk mengklarifikasi situasi dan menyampaikan permohonan maaf terkait tindakan kepolisian yang menggunakan gas air mata untuk menertibkan demonstrasi yang tidak terkendali. Kunjungan ini merupakan upaya Polri untuk memastikan kondisi dan kesehatan anak-anak yang menjadi korban efek gas air mata dari kericuhan pembubaran aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin malam. Melansir informasi dari Polrestabes Semarang, insiden tersebut menjadi pengingat akan pentingnya aksi damai dan perlunya pendekatan kolaboratif untuk mengatasi masalah sosial dan politik. Beralih ke informasi lainnya, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda Aceh dan Irwasda yang digelar di Mapolda Aceh pada Rabu pagi. Berikut tayangan selengkapnya. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko memimpin langsung upacara serah terima jabatan Wakapolda Aceh dan Irwasda yang digelar di Mapolda Aceh pada Rabu 28 Agustus 2024. Melansir informasi dari Humas Polda Aceh tertuang dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Rabu 21 Agustus 2024, Wakapolda Aceh yang lama yakni Irjen Armia Fahmi akan mengemban tugas baru sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri. Sementara itu jabatan yang ditinggalkannya akan diisi oleh Brigjen Pol Misbahul Munawar yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Aceh. Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Kartiko mengatakan sertijab merupakan momen penting dalam perjalanan karir setiap anggota Polri. Kepemimpinan diserahkan dengan harapan bahwa pejabat baru akan membawa semangat dan inovasi dalam melanjutkan tugas serta tanggung jawab yang diemban. Adalah saat di mana estafet kepemimpinan diserahkan dari senior pada junior dengan harapan bahwa pejabat baru akan membawa semangat dan inovasi baru dalam melanjutkan tugas serta tanggung jawab yang diemban. Dalam organisasi Polri, pergantian pejabat adalah hal yang wajar dan rutin yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja institusi serta bagi pengembangan karir personel Polri. Menurut Kapolda, tugas dan tanggung jawab Wakapolda dan Irwasda tidaklah ringan. Jabatan tersebut menuntut komitmen, integrasi, dan kepemimpinan yang kuat dalam mengawal serta mendampingi jajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan ini, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko mengingatkan tentang pentingnya sinergi dan soliditas
terhadap tantangan tugas yang semakin kompleks, terutama agenda penting mendatang seperti Pilkada 2024 dan PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.